berfungsinya nanti juga ada sedikit ya hitung-hitungannya di Excel. Kita coba bahas di PowerPoint-nya dulu. Oke, baik. Sudah terlihat ya. Jadi ini analisis neraca air lahan metode townwide ya. Jadi sekali lagi memang yang baru ada dan umum ya sampai sekarang digunakan untuk menganalisis neraca air lahan itu hanya metode townwide ya, townwide and meter gitu. Nah, artinya kemarin kita di aplikasi Propbot sudah juga kan ya menghasilkan kondisi neraca air ya, tapi itu menggunakan pendekatan Penman ya, Penman Montet. Jadi agak sulit ya sebetulnya. Penman itu juga hanya menentukan EPP-nya ya. Jadi nanti harus kamu pahami ya, Penman ada nanti Townwide Meter, ada Brine ya, ada lainnya, itu hanya untuk menentukan EPP-nya ya, masing-masing beda gitu ya, ada panci gitu. Nah tapi kalau untuk water balance-nya ya, memang yang umum menggunakan townwide ya, seperti itu ya, paham ya. Oke, baik. Kita lanjut dulu. Jadi neraca air ya, bukan neraca air lain. Neraca air water balance adalah perimbangan antara masuk dan keluarnya air pada suatu tempat. Itu ya, neraca air itu aja ya. Ada air masuk, ada air keluar pada suatu tempat. Nah, dengan persamaan umum ya, karena masukannya adalah curah hujan ya, berarti ini adalah air yang masuk ya, maka curah hujan ini terkait dengan water balance dengan terkait sama dengan run off ya. Run off kamu paham ya, air yang mengalir di atas permukaan ya. Tentu setelah ada hujan dan tanah menjadi jenuh baru ada run off. Run off ditambah ETP, jadi nilai run off-nya ditambah evapotranspirasi ya, evapotranspirasi, dan ditambah dengan bagaimana perubahan kadar air tanah di dalam tanah ya, kedalaman 1 meter. Jadi rumus secara umumnya itu ya, antara perimbangan air yang masuk dan air yang keluar pada suatu tempat ya, seperti ini. Oke, lalu jenis neraca air ya, ini dibagi dua. Ada yang berdasarkan waktu ya, maka nanti akan ditemui neraca air periodik dan neraca air klimatologis. Nah, maksudnya seperti ini. Kalau neraca air klimatologis ini sudah biasa ya. Jadi ketika kamu menghitung neraca air menggunakan rata-rata ya, curah hujan maupun ETP dari sekian tahun ya, bagi rata-rata, nah itu diperoleh nanti neraca air secara klimatologis ya. Kemudian neraca air periodik, nah ketika kamu akan menentukan neraca air dalam 1 tahun tertentu ya, atau nanti tahun itu dikembangkan sebagai tahun kering atau tahun El Nino ya, tahun basah, tahun La Nina, atau tahun normal. Jadi neraca air pada tahun yang bersangkutan periodik ya, seperti itu, dijaga dengan klimatologis ya. Tapi umumnya kalau mau tinjauan klimatologi, analisis klimatologi, tentu menggunakan neraca air klimatologis kalau ini biasa studi kasus ya, periodik. Kemudian satuannya adalah tinggi ya. Tinggi itu tentu bisa milimeter, bisa sentimeter ya, tapi yang umum adalah milimeter ya, jarang pakai senti, bisa banjir ya, milimeter. Nah lalu ini satuan, kemudian kalau satuan waktunya itu bisa harian, bisa mingguan, dasarian, dan bulanan ya. Yang umum dilakukan terkait dengan analisis untuk pertanian lah, untuk tanaman, itu hanya sebatas bulanan atau paling pendek dasarian
ya, dasar air atau gimana. Oke. Nah ini berdasarkan waktu. Kemudian berdasarkan tujuan penggunaannya, nah ini ya ada neraca air umum, ada neraca air lahan, dan neraca air tanaman. Jadi temporitanya ya oleh salah satu teman kamu terjawab di sini ya. Oke. Lalu bagaimana dari jenis neraca air itu ya beserta tujuannya. Nah ini apa inputannya dan apa asumsinya. Mulai dari neraca air umum. Ya, neraca air umum itu hanya dirumuskan curah hujan sama dengan evapotranspirasi ditambah surplus. Sudah selesai. Ya. Nah, kemudian manfaatnya hanya memberikan gambaran umum keadaan air pada satu wilayah. Ya, misalnya satu wilayah itu mau waduk, ya, mau apa namanya danau, ya seperti itu. Kemudian juga untuk mengetahui neraca air pada periode basah dan periode kering. Periode ya bukan dimaksudkan tahun basah tahun kering, kalau itu kan nanti secara periodik itu ya. Nah kemudian inputannya hanya curah hujan dan ETP. Ya. Cukup pada curah hujan ETP, sudah kita bisa menghitung neraca air umum. Lalu dengan asumsi perlakuan tanah terhadap surplus air hujan belum diperhitungkan. Ya. Jadi ketika terjadi surplus ya bagaimana ini apa namanya perlakuan terhadap tanah itu ya itu diabaikan. Kemudian lahan tertutup vegetasi. Ya ini harus asumsinya seperti itu. Lalu masuk ke neraca air lahan. Ya, nah di sini rumusnya pun sudah lebih bertambah lagi. CH sama dengan ETP ya ditambah perubahan kat ya dekat dan ditambah surplus ya. Makanya tadi kalau di neraca air umum tidak ada dekat ya, tidak ada perubahan kadar air tanah ya. Karena makanya asumsinya di sini perlakuan terhadap tanah tidak ada ya. Karena kat ini ya, dekat ini terkait dengan apa namanya fisik tanah ya, fisik tanah. Kemudian manfaatnya mempertimbangkan kesesuaian bagi pertanian lahan pada hujan ya berdasarkan kapnya kandungan air tanahnya. Kemudian mengatur jadwal dan panen tanaman, mengatur pemberian irigasi baik dalam jumlah maupun waktunya sesuai dengan keperluan. Nah, makanya tadi di awal saya katakan kalau sudah kita akan menganalisis water balance terkait dengan pertanian tanaman ya, maka kita tidak menghitung pakai neraca air umum ya, paling tidak neraca air lahan. Oke. Nah, nanti inputannya berarti kan harus ada curah hujan, ETP, nah mulai masuk ada kapasitas lapang dan titik layu permanen. Ini diperoleh dari nanti sifat fisik tanah. Ya, seperti apa? Ya, nanti antara tanah berpasir, lempung berpasir, pasir berlempung, gitu, itu beda-beda ya KLDLT-nya. Kemudian asumsinya lahan tertutup vegetasi. Ya, lahan juga merupakan kadar hujan. Ini kan kemarin kan banyak juga ya yang nanya ya, cukup bagus ya. Nah, gimana kalau kita menghitung neraca air lahan pada lahan yang irigasi teknisnya bagus ya modern gitu ya tidak ada manfaatnya ya karena toh tidak perlu dihitung pun dia ketersediaan air lahannya selalu terpenuhi oleh adanya irigasi teknis yang modern itu ya. Makanya di sini katakan asumsinya lahan adalah lahan tanda hujan, jadi tanah hujan ya, biasanya lahan-lahan tegalan seperti itu. Kemudian juga ini termasuk asumsi ya, lahan itu tertutup vegetasi, jadi kita anggap nanti hasil demikian dari bulan ke bulan atau dari dasarian ke dasarian itu dengan asumsi lahan itu tertutup vegetasi, minimal tertutup rumput, bukannya lahan gundul ya. Ini sudah asumsi ya. Karena tadi ETP-nya kan ya
kemarin kamu belajar ETP, ETP-nya itu diambil ETP yang maksimum, yang potensial. Nah itu kan dengan asumsi tanahnya harus tertutup vegetasi, ya, bukan tanah gundul. Oke, ya ini yang kedua neraca air lahan. Kemudian yang ketiga masuk lagi lebih spesifik adalah neraca air tanaman. Ya, rumusnya hampir sama ya, CH sama dengan ET. Nah, kalau di sini adalah ETP ya, nah di sini diganti ETC ya, karena ETC ini nanti akan diperoleh dari KC komoditas tanaman tertentu. Jadi ETP dikalikan KC ya, misalnya KC padi, KC jagung atau KC ya, apalah ya, maka ketemulah ETC ya. Harusnya sama ya, ditambah perubahan kat dan ditambah surplus ya. Nah kemudian kalau manfaatnya sama ya, seperti neraca air lahan, tapi ini sudah untuk tanaman tertentu. Kemudian inputannya sama dengan neraca air lahan, hanya ditambah dengan KC. Jadi kalau kita tidak memiliki nilai KC, ya nggak bisa ya menghitung ini neraca air lahan tanaman jagung, ini neraca air lahan tanaman kedelai, ini neraca air lahan tanaman cabai, ya nggak bisa ya. Jadi kalau tanpa KC itu berarti hanya neraca air lahan saja, lahan ya, di atasnya ada tanaman apa kita nggak tahu, karena kalau KC lahan itu satu ya, satu kalikan ETP ya sama dengan ETP gitu kan ya. Tapi kalau komoditas pasti ada KC-nya. Oke ya, jadi ini ya, jadi ini tolong ya, ini tempel gitu ya, tempel udah terbayang lah kalian ya. Oh, ada tiga, neraca air umum, air lahan, kemudian air tanaman ya. Manfaatnya ya seperti itu, kalau yang umum ya umum saja ya. Kemudian antara lahan dengan tanaman ya itu ya bisa untuk apa, mengatur jadwal dan panen, mengatur pemberian irigasi dan seterusnya. Kemudian inputannya ya, inputannya begitu masuk ke neraca air lahan, namanya juga lahan, ada tanah, maka akan ada KC TLP karena ini dibentuk dari fisik lahan ya. Nah kemudian ketika tanaman ya tentu harus ada KC tanaman ya, di samping tentu apa fisik tanahnya itu masih main disebut KR dan TLP ya. Dan ini asumsi juga penting ya, jadi asumsi bahwa lahan itu tertutup vegetasi ya, bukan lahan gundul, dan dia merupakan daerah pada hujan. Oke, nah ini sudah ya, kemarin juga di FTP cara menghitungnya ya, sudah kalau nggak salah saya tanya ya. Nah kemudian untuk ETC-nya ya, ini yang menggunakan convert ya, yang paling mudah ya. Setelah ETP ditentukan ya dari nilai U kecil dan U besar ya, kemudian A-nya ini pansanta ya dengan nilai asal usulnya sudah diketahui, lalu dikoreksi oke dengan jumlah hari dalam setiap bulan dan panjang hari masing-masing di koordinat lokasi. Nah ketemulah ETP baku ya, ETP koreksi ya, ETP bakunya di sini. Nah untuk ETC, nilai ETP ini dikalikan dengan KC, tinggal nanti periksa ya nilai KC masing-masing komoditas. Sekali lagi, nilai KC ini kalau kamu mau tertarik ya, itu mau nggak mau kamu harus punya buku dari FAO itu ya, KC segala jenis tanaman tuan ya, untuk tanaman-tanaman yang untuk budidaya ya. Baik, nah ini contoh ya, contoh menghitung ETP udah ya, udah kemarin ini kan pakai metode convert untuk yang paling sederhana, intinya cuma punya data suhu ya, suhu. Nah ini kan kalau mau bulanan ya, pakai ya data rata-rata bulanan Januari sampai Desember. Pak saya mau hitung dasarian bagaimana? Ya sudah, berarti di sini harus ada nanti Januari 1, 2, 3, rata-ratanya ya sama nanti ya, Januari 1 berapa, Januari 2 berapa, Januari 3 berapa. Ya. Nah itu baiknya memang dihitung namanya 10 harian ya Pak, pasti pakai data harian ya, data suhu harian
ya itu kan akan lebih memerlukan data yang lebih banyak lagi ya, data harian. Kalau 10 tahun aja, waduh, ya Januari 10 tahun nanti menjadi 3.600 sekian data ya gitu. Nah, tapi bisa juga ya dari bulanan ini nanti, tapi nanti hasilnya akan sama ya. Jadi untuk Januari 1, 2, dan 3 ya dianggap seperti ini. Nanti yang membedakan hanya curah hujannya saja. Karena kalau curah hujan itu kan akumulasi, ya kalau suhunya rata-rata. Bisa seperti itu ya, ketika wah saya nggak punya data suhu hariannya gitu, adanya data suhu bulanan, tapi mau menghitung dasarian. Nah ini ya sudah ya, masing-masing ini nanti masing-masing dasarian sama gitu nilainya seperti ini ya, hanya nanti curahnya ketika CH- ETP ya itu kan tergantung CH-nya ya. Oke ya, jadi kalau ETP bulanan ini pada konvert tinggal masukkan ini ya, rumus I kecil tadi sudah ada, lalu I besar adalah akumulasi ya, sigma dan I kecil, maka rumus ETP-nya masuk ya, nilai A-nya adalah diperoleh ya. Kemudian ini koreksi jumlah hari, dan ini adalah lama panjang hari ya, maka ketemu ETP koreksi. Oke. Nah ini jumlah air tersedia pada berbagai jenis tanah ya, pada kedalaman 10 cm. Ini contoh saja ya, karena ini nanti akan berkaitan dengan nilai KLTLP ya, tapi ini pada kedalaman 10 cm ya. Kalau KLTLP itu kan dianggap kedalamannya 1 meter ya. Jadi misalnya untuk tanah berpasir ya, pasir itu kapasitas lapangnya 13 mili per kedalaman 10 cm ya. Kemudian titik layu permanennya 3 mili. Jadi artinya ketika pada kedalaman 10 cm di tanah yang jenisnya pasir ya, itu akan lapang, akan kapasitas lapang ya, ketika memperoleh curah hujan 13 mm ya, dan akan mencapai titik layu permanen ya ketika air tersedianya sudah berada di 3 mm ya. Nah maka ATI ini adalah air tersedia maksimum ya, itu kan selisih antara KL dan TLP ya. Jadi ATI untuk pasir itu adalah 10 mm pada kedalaman 10 cm. Kemudian kalau pasir berlempung ke 18 ya, diperoleh dari 22 dikurangi 4 ya. Nah kemudian yang misalnya lempung 26, kemudian lempung berliat 20. Jadi kelihatan di sini ya, jenis tanah lempung ini yang paling tinggi ya ketersediaan airnya gitu, 26 pada masing-masing kedalaman 10 cm. Oke ya. Nah berarti kalau untuk kedalaman 1 meter ya, ini kan dikalikan 10 kan ya, 100 cm kan, 100 cm berarti misalnya nanti untuk tanah yang jenisnya lempung itu KL-nya 360, TLP-nya 100. Nah, tapi nanti itu ada lagi ya daftar KL-TLP untuk berbagai jenis tanah. Di mana Pak itu ada datanya? Mau nggak mau juga kamu harus punya buku ton weight ya, karena di buku ton weight and meter itulah ada daftar KL-TLP ya, mulai dari KL 250 ya, TLP-nya 100 kalau nggak salah gitu ya, 210, 150, terus sampai ke 350 ya. Tanpa punya buku itu ya jangan bicara masalah KL dan TLP. Oke ya, saya hanya mendorong saja bahwa
referensi itu perlu ya, karena kadang-kadang kan udah males gitu ya cari-cari referensi. Nah, ini adalah nilai KC ya. Jadi KC tanaman ini ada beberapa jenis saja ya. Padi misalnya 1,13, lalu sorghum, jagung, tomat, cabai sama 0,79 ya. Biji-bijian ini nanti di sini bisa kedelai ya, kemudian apa lagi? Banyak sih ya jenis tanaman biji-bijian itu. Ya, tapi bukan jagung ya. Kalau jagung itu beda ya, walaupun dia buahnya itu biji ya, tapi kalau biji yang dimaksud misalnya seperti kedelai gitu ya. Kemudian untuk kentang 0,74 dan legum 0,68. Ya, ini contoh saja ya. Dari 5 jenis tanaman nilai KC-nya ini memang berbeda-beda ya. Nah, nanti untuk tanaman-tanaman yang bisa dibudidayakan selengkapnya itu ada di buku FAO nilai KC-nya. Oke. Nah, sekarang apa sih? Sejak tadi ngomong KL, KLT gitu kan. Jadi kapasitas lapangan dan titik layu permanen. KL, ya, istilahnya juga capacity, ya, kapasitas lapang. Inilah kondisi tanah yang jenuh air dan disebut sebagai batas atas dari ketersediaan air bagi tanaman. Ya. Nah, kemarin kan saya sudah menggambarkan ya apa ilustrasi ya. Kalau KL itu ya tanah pada kedalaman 1 meter itu jenuh air ya, dan disebut juga sebagai batas atas ya dari ketersediaan tanah bagi tanaman ya, karena batas bawahnya itu TLP, titik layu permanen, jadi air sudah berada di batas atas. Kemudian menurut Black 1957 ya, nilai KL ini kapan bisa tercapainya? Menurut Black itu keadaan ini biasanya tercapai dalam 2 atau 3 hari setelah terjadi hujan. Ya, logis kan? Jadi kalau baru hari pertama hujan itu pasti belum tercapai KL. Perhatikan aja sama kamu kan. Habis musim kemarau masuk musim hujan, baru 1 hari hujan, tanahnya belum ngapa-ngapain ya. Ya cuma istilahnya cuma nyiram tanah kata masyarakat gitu ya. Nah, nanti kalau hari kedua ada lagi, timpa hujan lagi, hari ketiga timpa hujan lagi, baru menurut Black ya ini tercapai nilai KL. Kemudian Kramer sama ya 1 sampai 3 hari. Lalu menurut Kapeda pada kisaran kapasitas 8 tanaman dapat mengabsorb air dengan baik, yang disebut sebagai kadar air efektif untuk pertumbuhan atau kadar air optimum. Nah, inilah nanti ya di sini kita akan bermain mencari cut optimum. Nah, cut optimum itu nanti ada lagi nanti menurut Brady ya. Kalau Kateda sudah menjelaskan gini, intinya kalau Kateda pokoknya tanaman itu bisa menghisap air, mengabsorb air. Nah, seberapa itu? Ya, itulah dikatakan dengan kadar air optimum. Nah, itu seberapa belum dijelaskan oleh Kateda. Ya, berapa persen dari air tersedia. Nah, nanti Brady melanjutkan seperti itu. Ya, oke ya, karena ini masih bicara cuma KL ya, bicara KL saja kapasitas lapang. Kemudian titik layu permanen (TLP) merupakan batas bawah dari ketersediaan air bagi tanaman. Ya, batas bawah ya. Jadi kemarin juga saya ilustrasikan ya, batas atas, batas bawah. Nah, menurut Kramer ya sama ya, Kramer juga menyebutkan untuk TLP-nya jika kelengasan tanah telah mencapai taraf titik layu permanen ya, jadi kalau tanah AT-nya air tersedianya sudah mencapai titik layu permanen, maka tanaman akan tampak layu dan tidak akan segar kembali ya. Di dalam istilah pertanian itu disebut irreversible ya, irreversible. Meskipun ya pada saat telah terjadi itu ya kita tambahkan lagi air ke tanah ya, berember-ember gitu ya, atau berdrem-drem, tetap saja tanaman akan mati ya. Makanya di dalam perhitungan neraca air lahan untuk jadwal tanam itu usahakan
ya usahakan sebelum menyentuh titik PLT ya itu harus diberi air ya seperti itu kalau mau dilanjutkan usia tanaman itu. Kalau nggak melanjutkan ya sudah mati terserah gitu kan ya seperti itu. Nah AT sendiri air tersedia ya tadi ya batas kapasitas lapang dikurangi dengan titik layu permanen ya. Ada itu ya di sini ilustrasi oke lah di sini masih ada ilustrasinya ya. Jadi AT itu kira-kira seperti ini. Nah, ya. Jadi kamu melihat tanah itu kedalaman 1 meter ya dan ini juga sering ditanya ya ya udah yang penting kalau ini jawabannya memang asumsinya demikian itu kedalaman tanah 1 meter karena tanaman-tanaman yang dibudidayakan itu sebaran akarnya ya itu hanya sampai kedalaman 1 meter saja yang memiliki akarnya ya jadi tidak sampai 2 meter 3 meter ya seperti tanaman akar tunggang itu ya. Nah seperti itu ya, jadi ketika kapasitas lapang maka dia nilainya 350. Ini contoh ya nanti macam-macam tergantung nanti jenis tanahnya ya. Ini jenis tanah yang KL-nya 350 dan titik layu permanennya 210. Ya, ini ada berada pada kedalaman 1 meter. Ya, 1 meter. Nah, makanya nilai artinya air tanah persediaannya itu seberapa? Adalah KL dikurangi PLT ya menjadi 140 ya jadi 140 itu air yang ada di sini ya maka disebut ini adalah air tersedia ya yang berada di antara nilai KL dan PLT dan tadi kan disebutkan inilah air yang bisa dimanfaatkan oleh akar tanaman sebab kalau sudah turun di bawah TLP yaitu sudah tidak bisa diabsorb lagi sudah tidak bisa diserap lagi ya jadi membayangkannya seperti itu mudah gitu. Nah nanti yang berubah-ubah ini ya nanti jenis tanah tergantung teksturnya ya ada yang ini 300 ada 150 ada yang 250 KL-nya ya kemudian ini 180 ya gitu. Nah kemudian asumsi ya, sebelum kita menghitung ke neraca air ini juga penting ya jadi asumsi perhitungan neraca air jadi sekali lagi memang kita bicara ya dari sebelumnya tentang evapotranspirasi ya sekarang masuk ke neraca air ya tentu memang ini banyak asumsi-asumsi ya banyak asumsi ya, jadi apa istilahnya tidak mutlak gitu ya jadi asumsi ini harus dipahami ya. Nah ketika menghitung neraca air lahan sebetulnya hujan itu pertama kali diapakan ya. Nah, jadi kita lihat ini asumsinya yang pertama ya lahan akan berupa tanah pada hujan itu dulu asumsi jadi kalau dia lahannya di perairan teknis yang irigasi yang modern itu udah tinggalkan karena di luar asumsi ya dengan masukkan tunggal berupa curah hujan. Nah lalu prioritas keluaran air ya lalu memang hujan itu digunakan seperti apa sih ya, di dalam perhitungan neraca air lahan itu. Jadi secara berurutan ya prioritas dari penggunaan air hujan atau pengeluaran air hujan itu adalah pertama untuk memenuhi ETP jadi dipenuhi dulu evapotranspirasi ya makanya dalam analisis neraca air lahan selalu kolom ketiga itu setelah ada CH ya curah hujan ada ETP lalu kolom ketiga CH min ETP ya, jadi itu nanti di kolom cara perhitungan neraca air lahan itu nggak sembarangan ya nggak sembarangan ton weto wah ini enggak ya jadi berurutan ya. Pertama untuk memenuhi ETP nah setelah terpenuhi ETP ya nanti akan kelihatan di kolomnya nah ini akan digunakan untuk infiltrasi ya hujan masuk kan ke dalam tanah belum ada run off nih ya
apalagi baru hari pertama hujan ya, hujan masuk ke dalam tanah ya, sehingga membentuk kadar air tanah kan. Ya, coba ya kita berpikir jalan gitu ya. Oh jadi tadi ini lahan tak ada hujan, terus ada hujan, hujan memenuhi ETP dulu, ETP sudah terpenuhi, air infiltrasi masuk ke dalam tanah, akan mengisi kadar air tanah. Oke, terus kan, terus ya hujan masih ada gitu, ya hujannya tinggi gitu intensitasnya, dia akan mencapai kapasitas lapangan. Jenuh kan? Nah setelah jenuh, ya maka akan mulai ada surplus. Ya, surplus ini digambarkan berupa genangan runoff ya. Runoff-nya adalah runoff yang di surface, runoff permukaan ya. Setelah kapasitas lapangan terpenuhi maka terjadi runoff. Oke ya. Runoff kita tahu ya, air itu mengalir di permukaan sambil berjalan runoff, dia juga infiltrasi ya. Infiltrasi ke dalam tanah yang dilewati oleh runoff itu yang disebut perkolasi ya, jadi subsurface runoff. Jadi perkolasi itu ada di subsurface runoff, sedangkan infiltrasi ya itu dari permukaan tanah, belum terjadi runoff, dia masuk ke dalam tanah ya. Jadi inilah secara berurutan air hujan digunakan di dalam analisis neraca air lahan ya, urutannya seperti itu. Tidak mungkin air hujan itu langsung untuk memenuhi runoff ya, nggak bisa ya, orang KL-nya belum terpenuhi ya gitu. Kemudian kedalaman tinjau tanah adalah 1 meter dengan molekul tanah homogen. Sudah, ini juga nggak usah dijadikan perdebatan, jadi debat kusir gitu. Waduh, homogen. Ya ini kan asumsi. Memang sulit mencari tanah kedalaman 1 meter homogen. Apalagi nanti setelah kamu mencari nilai KL dan PLT. Waduh, kita ini Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke, 34 provinsi. Cuma ada data KLPP itu per kabupaten. Kabupaten Tangerang. Kamu kan sudah seringan main kan waktu kuliah kan, kayak apa tuh Tangerang, dari mulai timur, barat, utara, selatan ya. Ada nilai KLP-nya nanti ya di buku referensi dari IPB itu. Nilai KL-nya untuk Kabupaten Tangerang misalnya 300, KLP-nya 150. Nah, ini kan asumsinya. Nah, berarti itu diasumsikan di Kabupaten Tangerang itu pada kedalaman 1 meter itu molekul tanahnya homogen. Ya, artinya dalam 1 meter itu semua tanah berlempung. Gitu. Kan nggak mungkin kan, jangankan sekabupaten Tangerang ya, di depan kampus kita saja tuh tempat upacara, ya, kamu gali 1 meter di mana ujung apa di timur, ambil lagi 1 meter di ujung barat, ambil 1 meter di selatan, 1 meter di utara, ya belum itu sama homogen ya, tapi sudah ditetapkan ya, di lapangan upacara STMKG itu KL-nya sekian milimeter, KL-nya sekian milimeter, ya udah ya, kan namanya juga semua pendekatan asumsi. Kalau mau benarnya gimana Pak Nur, ya ukur sendiri lah ya, kamu mau menghitung neraca air di area mana, di kantor apa, kantor kecamatan Tangerang Selatan atau kantor wali kota, ya datang ke sana bawa alatnya, ukur ya, maka akan diperoleh nilai KR dan PLT di kantor wali kota Tangerang Selatan. Ya, itu ya. Nah, tapi kalau mau menggunakan data sekunder, data referensi tentu ya tidak ada ya, dan satu-satunya ya tadi yang saya sudah serahkan, saya sebutkan ya, kita punya data dengan skala wilayah pun hanya sampai kabupaten ya. Itu pun dianggap satu kabupaten itu tadi homogen, jenis tanahnya sama ya. Ya tadi saya bandingkan, kalian berpikir membayangkan Tangerang itu udah homogen nggak begitu, tetapi udah nggak ada karena satu yang Tangerang ya.
PH-nya sekian, TLT-nya sekian. Oke. Karena ini sering menjadi perdebatan ya, sering ditanya gitu. Ya udah namanya asumsi kok didebat gitu. Kalau mau benar ya langsung diukur ke wilayah yang sedang dalam penelitian itu. Oke ya. Jadi dalam asumsi itu tadi masukkan curah hujan secara berurutan, curah hujan dijadikan apa ya, dipakai apa dulu sampai ke runoff ya, lalu kedalaman tinjau 1 meter dan itu adalah homogen, titik ya, nggak perlu diperdebatkan lagi. Kemudian, nah ini tadi kan sudah ada KL, TLP, ya. Lalu bagaimana menentukan periode musim tanam? Nah, menurut Richard ya di dalam Bookman and Brady 1969, nah di sini dikatakan untuk menjamin pertumbuhan tanaman yang baik, air harus ditambahkan jika 50-80% dari air tersedia telah habis terpakai. Bingung nggak tuh ya? Membayangkan ini air kan tadi ya ada dalam kapasitas lapang, air tersedia ya setelah KL dikurangi TLP ya. Nah dari KL dikurangi TLP itu kalau 50-80% sudah habis ya dipakai oleh tanaman ya, dihisap gitu oleh akar tanaman ya, maka itu untuk menjamin pertumbuhannya harus ditambahkan air. Berdasarkan hal tersebut, maka ditetapkan periode masa tanam adalah periode pada saat cut tidak kurang dari 50% air tersedia. Ya, nah, kita bisa melihat tuh ya setelah menghitung apa water balance ya, kondisi cair lahan ya, nanti kan dapat cutnya bulan ke bulan atau mau dasarian per dasarian, nanti dilihat ya cut dibatasi dari air tersedia itu batas 50%-nya di mana. Nah, tinggal lihat nanti periode tanaman ini dia punya waktu tanam berapa bulan. Nah, kalau mau ditanam tanaman itu, apakah tersedia waktu berapa bulan tadi itu air masih di atas 50% air tersedia. Ya, itu maksudnya. Kemudian potensi untuk masa tanam padi, ya, khususnya padi ini adalah periode terjadinya kelebihan air siklus. Jadi beda ya. Untuk padi nggak bisa tawar-tawar lagi. Pertama tanam, ya, potensi tanam awal itu ketika terjadi surplus. Ya, tadi kan sudah dihitung ya surplus itu gimana nyarinya ya setelah ada runoff, ya, setelah KL terpenuhi runoff. Ya, tidak ada orang menanam padi di tanah kering. Ya, walaupun ada tanah di dalam air di dalam tanahnya lembab, tapi nggak ada. Ya. Kalau di atas tanahnya itu nggak ada air, nggak ada ya. Itu lucu itu kalau orang nanam padi gitu. Makanya kalau kamu perhatikan ya, orang nanam padi, yaitu ketika lahannya tergenang air. Nah itu ketika sudah dalam keadaan kapasitas lapang dan terjadi run out kelebihan air, surplus. Ya. Lalu disitulah awal nanam padi. Kayak kalau bahasa Sunda itu nandur ya, jadi ditandur, dipindah dari persemayan ke padi, ke sawah, lahan sawah. Ya, tapi sawahnya sudah surplus. Makanya nanti kaitannya dengan analisis tanah cair lahan, nanti dicari dulu bulan mana pertama kali terjadi surplus. Nah disitulah awal tanam padi. Beda nanti dengan kamu mau melanjutkan nih udah nanam padi. Wah, air tanahnya masih di atas 50% Pak. Nah, jagung itu kan nggak pernah, ada nggak orang nanam jagung di tanah yang becek gitu, yang surplus ya. Lucu kan. Saya juga dari ITB dulu nanam jagung ya tanah aja kering gitu, cuman memang agak-agak lembab saja ya. Tanam bijinya gitu ya dalam satu kuasan ya. Nah itu ya bedanya itu maksudnya ya, nanti untuk selain sawah ya, selain padi gitu ya, jagung, kacang-kacangan apapun ya, itu setelah tidak surplus. Tapi kalau padi mutlak awal pertama tanam air harus surplus.
Oke ya. Nah ini perlu dipahami. Sekali lagi, nggak semua orang paham ini, nggak semua dosen paham ini. Ya, ini kadang-kadang juga ribut ya kalau di sidang gitu. Oh, kamu udah ditentukan 50%, nah, kamu. Ya ini kan sudah melalui penelitian Richard di dalam Berkman and Brady yang memang menyatakan demikian. Ya. Nah tadi yang saya bahas itu kira-kira pemahamannya loh ya 50%, 85% itu seperti apa dari air tersedia itu ya bisa digunakan oleh asap tanaman. Ya, dan pagi tetap pertamanya dia harus surplus. Kok kenapa enggak 40%? Kenapa kok enggak 60%? Sulit kan kalau kita tanya seperti itu. Ya, namanya ini sudah penelitian. Kayak kamu lah nanti kamu bikin penelitian ya terus didebat orang dari hasil kamu. Loh itu kan hasil penelitiannya memang seperti itu. Kalau mau minta 60% ya nggak tahu hasilnya kayak apa. Paham ya? Karena kalau nggak mengerti kan gitu. Kenapa ya harus 50%? Kenapa enggak 60%? Kenapa enggak 40%? Oke. Nah ini prosedur analisisnya ya. Nah, ini paling paling mudah lah ya. Jadi setelah pertama pasti kamu menghitung ya pertama pasti menyiapkan data ya data syukur-syukur ada penguapan panci kalau nggak ada ya sudahlah ada suhu ya. Kalau curah hujan udah pasti kalau nggak ada curah hujannya ya mau ngitung rasa air nggak ada curah hujan ya gimana ya jadi nanti ini ada beberapa kolom ya mulai dari curah hujan ETP ya nanti curah hujan dikurangi ETP ya ini kan sama tadi itu ya seperti apa namanya asumsi air hujan itu diapakan ya memenuhi ETP hujan dikurangi ETP masih ada ya nanti kita lihat ya nah, dia terjadi nggak accumulation water loss-nya gitu kehilangannya pertama kali bulan kering nah, ini kaitannya dengan cut bagaimana perubahan ketersediaan air tanah bulan ke bulan nanti ya kapan dicapai defisit ya dan setelah defisit terpenuhi maka akan dicapai surplus ya seperti itu ya ini prosedurnya nah ini nanti keterangannya ya kolom pertama mengisi presentasi curah hujan lalu mengisi ETP CH dikurangi ETP nah ini ya APWL kita lihat nih kolom keempat ini juga banyak yang pada bingung karena nanti terkait dengan nanti pola hujan masing-masing daerah cara penentukan APWL ini ya jadi di sini APWL adalah nilai negatif pada tahap ketiga ya diakumulasikan berdasarkan per bulan ya kalau bulanan sebagai nilai APWL diisi pada kolom tersebut ya jadi nilai APWL ini ya terus ya diakumulasikan CH-ETP ini kan kalau misalnya berkurang ya maksudnya lebih tinggi ETP daripada CH maka APWL ketemu ya nah nanti APWL ini diakumulasikan aja dengan CH-ETP ini menjadi APWL dalam Februari nanti APWL Maret ya begitu ya cuma contohnya saya jangan Januari lah biasanya APWL itu nanti sudah di awal-awal musim kemarau ya bulan Mei misalnya ya. Mei sudah terjadi CH-ETP negatif itulah APWL pertama ya. Terus akumulasi ya itu diisi di kolom 4 kemudian kolom 5 mengisi nilai cut ya tabel berdasarkan nilai APWL nah ini nanti ada rumusnya ya sudah di Excel sudah saya siapkan cara merumusnya tapi hati-hati nanti ketika ada kejadian tadi yang saya katakan ada di daerah yang terlalu kering ya nilai air tanahnya tidak pernah bisa mencapai kapasitas lapang itu nggak bisa kita serahkan ke rumus ya cara menghitungnya gimana Pak kalau nggak pakai rumus benar harus pakai konversi tabel APWL dengan KL ya itu adanya di mana konversi itu adanya di buku Conweb KL sekalian sekian itu sesuai dengan APWL sekian
atau dibalik APWL sekalian itu sama dengan KN sekian, terus dari berulang-ulang gitu ya sampai nanti ada contohnya. Nah ini juga bagi yang nggak ngerti bahkan sudah ada rumusnya, rumus mencari cut itu ya. Jadi rumus mencari kolom ini kan sudah ada nih ya, cut ini nih ya, yang penting APWL sudah ketemu maka cut masukkan ke dalam rumus ketemu. Nah nanti pada satu kasus daerah atau stasiun yang pola hujannya kering ya, tidak mampu menaikkan air tersedia menaikkan kapasitas lapang, itu nggak bisa diserahkan pakai rumus, akan aneh. Nah siapa yang bisa melihat aneh tidaknya nilai cut? Orang yang mengerti itu neraca air. Kalau yang nggak ngerti ya nggak. kalau kalau sarjana matematik ya nggak ngerti dia yang ngitung, oh itu berdasarkan rumus, sarjana statistik gitu. Kalau orang yang paham analisis water balance ya nggak bisa. Misalnya ada cut di bulan kering lebih tinggi daripada cut di awal bulan basah, kan lucu ya. Masa pada air tanah di bulan kering pertama lebih tinggi daripada akhir bulan basah, ya nggak masuk akal lah. Itu kan secara logis saja di alam kan begitu. Tapi kalau yang nggak paham, nggak ngelihat itu, lanjutkan saja. Padahal ketika itu sudah salah di pangkatnya, maka mulai dari dekat, TT, sampai defisit surplusnya pasti salah. Nah, maka nanti kalian benar-benar aja, saya benar kok, udah ngitung benar itu, haknya muncul kok, surplusnya disalahkan. Ya, oke. Ya, jadi poin 5 itu cutnya diisi ya, sudah disiapkan nanti dalam rumus, dan kalau pada kasus tertentu nggak pakai, bisa pakai rumus. Kemudian kolom ke-6 pengisian cut, nah dekat ya. Nah, dekat ini kan kolom ke-6 ini 6 ya. Dekat itu kan ya selisih saja. Nanti ini tadi ya rumus cut ini kan gampang saja, KL dikalikan K ya, K-nya ini konstanta ya, dipangkatkan APWL, kan APWL ketemu, maka ketemu ya. Lalu kolom ke-7 ini dekat ya, dekat ya, cut bulan ini dikurangi cut bulan sebelumnya intinya itu ya, lalu masuk ke eta ya. Eta itu sebetulnya cara menghitung rumusnya tapi sudah dirumuskan nanti ya. Eta itu sama dengan CH plus dekat itu curah hujan ditambah perubahan kadar air tanah ya pada bulan terjadi APW. Nah ketika terjadi di bulan APWL ya, yang itu kan begini, ini bulan-bulan ini kan akan terjadi mulai APWL di bulan mana gitu ya. Nah maka eta ketika di bulan APWL ini ya, cara mengisinya adalah eta dikurangi ETT ya. Nah kemudian defisit ya, kolom yang hampir terakhirnya, kolom ke-10, defisit itu FTP dikurangi ETA. Jadi kan defisit evapotranspirasi dikurangi dengan ETA, jadi defisit sekali, kurang gitu ya. Kemudian kalau surplus ya di kolom terakhir, dia pasti akan terjadi di bulan yang tidak defisit ya, hati-hati juga tuh ya. Nanti minimal itu sama ya, ada dalam satu bulan defisit 0, surplus 0, benar itu ya. Nah, karena itu memang sedang terjadi keseimbangan ya, tidak defisit tapi belum surplus ya. Nah nanti baru ya, setelah itu tidak defisitnya terjadi ya, pasti akan menjadi surplus, artinya nilai surplus akan ada ya, yaitu CH dikurangi ETP dikurangi perubahan dekat ya. Ya ini uraian dari langkah-langkah itu, tapi kesemuanya ini 1 sampai dengan 11 ya sudah dirumuskan ya. Nah ini sama lah ya, sama penjelasannya ya, ya nekat seperti ini ya, 5 kemudian perubahan kat ini apa ya, dan
defisit ETP dikurangi eta surplus CH dikurangi ETP dikurangi DK. Oke, lanjut. Nah, yang dihitung di dalam analisis neraca air tahan ya tanah, cara menghitung peluang curah hujan ya. Nah, kan Oldeman ya, kalau kamu pernah menghitung sebelumnya kan penentuan tipe iklim Oldeman, Mr. Oldeman kan sudah punya asumsi juga kan bahwa curah hujan yang digunakan adalah mempunyai peluang 75%. Jadi bukan curah hujan rata-rata. Ya. Nah, secara sederhananya saja menurut Oldeman, peluang curah hujan 75% itu sama dengan 0,82 dikalikan curah hujan rata-rata dikurangi 30. Ya. Misalnya begini, curah hujan rata-rata 100. Berapa tuh peluang 5%-nya? Ya sudah, 0,82 kalikan 100, berarti kan 82. 82 dikurangi 30, 52 kan. Maka peluang curah hujan 5% itu adalah 52 pada curah hujan ketika rata-ratanya 100. Ya. Kalau rata-ratanya 500, saya hitung aja sendiri. Nah, kemudian CAT tadi ya, CAT dihitung berdasarkan APWL, maka rumusnya kapasitas lapang dikalikan konstan kata ya, harga mutlak APWL. Ya. Karena APWL itu negatif nanti, makanya di sini di harga mutlakkan. Kalau bilangan dipangkatkan negatif kan ya gimana itu? Ini semua konstanta ya, hanya nolnya ini semua nih untuk mencari nilai APWL-nya. Ya. Oke. Nah, ini contoh ya, contoh hasil perhitungan neraca air di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Ya. Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tadi ya, ingat lagi tuh, saya akan hitung neraca air lahan. Apa inputannya? CH, ETP. Masih ada kan? Oh enggak, itu salah. Masih ada lagi, yaitu KL, TLP. Ya, paham ya? Gimana Pak KL, TLP-nya? Nah, ini mau analisis di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Berapa tuh jenis tanah di Kabupaten Blitar nilai KL dan TLP-nya? Wah, muter lah nyari-nyari ya. Nggak akan bisa orang menyelesaikan analisis lahan. Maka saya ngikut ya dulu, maka Pak Dokter sekarang Profesor ya, Dokter Pawitan et al. Itu dan kawan-kawan ya, itu dulu melakukan penelitian se-Indonesia ya. Ya tentu tadi kan ya, jangankan se-Indonesia kan, saya contohkan saja di lapangan upacara STMKG itu kan ya, kan bisa beda-beda kan, utara, selatan, timur, barat. Nah, sudah di situ sudahlah ambilnya per kabupaten. Oh, itu misalnya Kabupaten Blitar, yang diambil diukur ya, nilai KL TLP-nya berapa ya, itu memang biasanya dulu di SMPK ya, Stasiun Meteorologi Pertanian Khusus, di lahan pengukurannya itu. Ya sudah ditetapkan, diperoleh Blitar misalnya KL-nya 300, TLP-nya 50, sudah itu dilakukan, diasumsikan untuk bisa digunakan ketika kita menghitung analisis neraca air di Kabupaten Blitar. Ya, itu ya. Nah, karena kalau itu nggak ada, nggak akan keluar ini. Nah, kalau curah hujan pasti ada, ya ini curah hujannya di Blitar. Kalau ETP-nya dihitung pakai tahun, itu penting ada suhu, bisa dari panci, bisa pakai penman montet yang lebih keren lagi dan seterusnya gitu. Nah, menyentuh ke sini harus ada nilai KL dan TLP.
di Kabupaten Blitar ya. Baru ke kolom berikutnya ya sudah diselesaikan pakai rumus yang ketemu seperti ini. Ya, neraca air lahan berarti belum main KC kita. KC-nya masih 1. Jadi ETP ini dikalikan 1 ya sama dengan ETP. Ya. Nah, ini sama di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kok beda Pak hasilnya? Ya, ini lihat, ini adalah untuk tanaman padi. Beda dengan tadi lahan. Nah, sekarang lahannya udah di atasnya ada padi. Maka KC-nya lihatnya apa ETP-nya ini saja. Ya. Jadi KC tadi kan tadi 1,13 dikalikan dengan ETP ya. Misalnya Januari ini 1,13 kali 131,1 berapa? 148,1. Tuh ya bulan lainnya pun demikian. Dari ya, maka diperoleh seperti ini. Ini untuk tanaman padi. Nah, lalu ini jenis biji-bijian, misalnya kedelai. Saya tanam kedelai juga Pak di Kabupaten Blitar. Oke, cari kedelai itu kan 0,7 misalnya ya. Maka nilai ETP-nya ini, ETP yang lahan tadi ini 131,1 kalikan 0,76 atau berapa tadi ya, maka diperolehlah 111,43. Terus sampai Desember sudah dihitung dengan KC yang sama. Kalau curah hujannya tetap, curah hujannya kan dia aja kan, curah hujan di Blitar ini ya. Ya, untuk biji-bijian ya sama curah hujannya ya 348 ini ya 300. Kemudian untuk padi juga sama 348 300 ya, untuk lahan juga sama 348 300 sekian ya. Yang membedakan kan FTP-nya. Maka dihitung ya, maka ketemulah ini ya water balance untuk biji-bijian katakanlah kedelai gitu ya gitu. Nah, nanti dari sini kita buatkan grafiknya ya, yang dibuatkan grafiknya cukup nilai cut-nya saja karena ini akan terkait dengan kebutuhan air untuk periode masing-masing jenis komoditas itu ya. Maka ini dibuat ya cut di Kabupaten Blitar. Nah, pada tipe iklim C2. Nah, ini kan kita akan tentukan titiknya nanti kan ya. Nah, maka ini dulu penelitian ini Kabupaten Blitar dibuat dulu tipe ordemannya, lalu diambil salah satu contoh di tipe iklim C2, ambil satu titik pos hujan, dihitung tuh tadi cut lahan, cut padi, cut biji-bijian, ya, ini sampai cut kentang, ya legum. Nah, kemudian dibuat grafiknya ya masing-masing ini ya. Jadi nilai cut ini ya, ini kamu kumpulkan, ini cut biji-bijian ya, ini cut padi ya, ini cut lahan ya, nanti ada lagi cut kentang dan seterusnya, dibuat jadi seperti ini ya. Januari sampai Desember ini nilainya ya, milimeter. Nah, lihat nih tadi kita udah membicarakan air tanah optimum, cut optimum ya, ketika 50% dari air tersedia kan, 50% dari hati. Maka kalau ditarik ini kayaknya 350 ya, jadi ini jenis tanah yang kapasitas lapangnya 350 dan titik layu permanennya ada di 220 ya, 220 ya, ini 200 ya, 20 TLP-nya, TLP kan, maka optimum itu kan KL dikurangi ETP, dia ada di sebelah sini ya. Nah, lalu tadi dikatakan katanya Mr. Brady itu awas kalau 50-85% itu sudah habis, air itu digunakan oleh tanaman, harus dilakukan penyiraman ya, dilakukan penyiraman. Maka dibuat nih, jadi kalau ini 50% dari air tersedia, maka dicari lagi 85% ya. Nah, yang disarankan, direkomendasikan oleh Brady ya, jangan sampai kondisi air ini sudah berada di bawah ini, garis hijau ini ya.
Oke lah, kita lihat nih misalnya yang kuning ini kan tuh padi ya, jelas nggak tuh ya gambarnya ya, kuning ya. Padi kan karena TTP-nya tinggi ya, KC-nya tinggi kan 1,13, maka lihat tuh ya grafiknya juga paling bawah berada di jenis komoditas lainnya ya. Nah, padi misalnya ini kan nggak bisa ya, ketika di bulan Juli ya, ini sudah berada di bawah PLP ya. Demikian juga sudah berada di bawah batas 85% air tersedia ya, nggak bisa. Jadi maksudnya Brady ini kalau masih di sini tuh sebetulnya masih bisa dibantu ya, antara di sini ini dengan apa, misalnya ya petani itu kan nyiram ya, menggali air tanah gitu kan ya, untuk penyiraman atau ke sungai gitu ya, pakai apalah, pakai pipa-pipa, itu biasa itu ya, daerah itu di Indramayu itu banyak dilakukan gitu, karena untuk mempertahankan misalnya dia sudah tanam kedua ini ya, tanam pertama sudah aman memang di musim hujan berendang, lalu akan diteruskan padi. Nah, ketika sudah belum mencapai panen kan masih butuh air ya, tapi dia sudah ada di bawah 70%, maka ini harus dibantu dengan penyiraman ya, bukan irigasi teknis ya, pakai penyiraman macam-macam lah caranya ya. Jadi kalau kita lihat padi ya, tadi misalnya untuk Kabupaten Blitar nih, tipe iklim C2, nanam padinya kapan? Kamu lihat nih ya, Desember ya, Desember cut padi belum sampai KL ya, nih lihat ya, masih di sini ya, KL-nya kan di sini. Jadi nggak bisa. Jadi kalau bulan Desember nanam padi di tipe iklim C2 di Kabupaten Blitar belum kelihatan nih air macak-macak gitu ya di atas tanah gitu ya. Dan saya ceritakan tadi lucu, orang nanam padi tanah kering kan nggak ada gitu ya. Terus kapan Pak? Nah, udah Desember dilewati dulu kan, masih musim hujan, masih musim hujan. Nah, lihat Januari. Nah, Januari kan sudah KL nih ya. Jadi kurva yang kuning ya, sebetulnya untuk apalagi untuk tanaman lain ya yang KC-nya lebih rendah daripada padi ya, ini pasti semua KL ya. Semua warna tuh KL ya. Nah, maka padi baru bisa tanamnya di bulan Januari. Oke. Padi yang berapa bulan? Ya carilah. Sekarang banyak yang tinggal, yang umur pendek 3 bulan, Januari, Februari, Maret, April udah siap dipanen kan? April. Wah, saya mau tanam padi lagi Pak. Saya nggak mau lah tanam yang lainnya karena harga jualnya lebih rendah atau apa segala macam. Apalagi nanam singkong gitu. Ditanam pun tumbuh gitu. Oke, mau padi lagi ya. Ini kan Februari, Maret, April panen. Tentu setelah panen itu kan nggak bisa langsung tanam ya, ada pengolahan tanah. Nah, tanam ini kan Mei lah ya. Untuk tanam kedua ini Mei. Kita lihat lahannya. Mei, Juni, Juli, ya. Bulan kedua kalau dilihat tanamannya yang 3 bulan, bulan kedua saja dia udah di bawah titik layu permanen. Apalagi untuk mencapai ke bulan ketiga ini udah jauh nih ya. Ketinggian air itu udah jauh banget ya, di bawah TL. Jadi nggak bisa. Oh gitu Pak, iya. Jadi gimana? Ya sudah, untuk daerah yang tipe punya C2 di Kabupaten Blitar, ini hanya bisa 1 kali padi, yaitu yang ditanam pada bulan Januari. Untuk nanam yang keduanya nggak bisa. Ya, ini cutnya sudah rendah, ini yang warna kuning. Ganti saja dengan apa? Dengan misalnya apa? Dengan biji-bijian. Kan nih ya, kurva hijau nih, lihat nih. Hijau atau apa nih? Biru ya, biru muda lah sebetulnya. Nah, ini kan masih aman nih. Ya. Ganti di sini, ganti dengan kacang tanah. Ya, kacang tanah itu kan umurnya lebih di bawah 3 bulan pastikan. Ya, satu, ya, ya bulan ke-1, bulan kedua, nah bulan ketiga ini pas sekali ya. Jadi biasanya sih kalau sudah mau panen tuh memang nggak terlalu butuh air gitu ya. Ya, diharapkan kelembaban tanah juga sudah berkurang. Ya, jadi kan bisa ya, bisa cukup tuh untuk kacang tanah. Atau diganti ini yang lebih aman lagi. Ini apa ini? Kentang ya, kentang atau legume. Ya, ini gratis yang ini nih. Kalau lahan sih ini ya. Nah, ini kan aman ya.
Nah, kentang itu paling juga umurnya sekitar 2,5 bulan ya, dia aman ya, masih di atas 80%, air tersedia, begitu juga legume. Nah, jadi begitu. Jadi nanti kamu kalau sudah bisa menghitung neraca air lahan, lalu disuruh menentukan pola dan jadwal tanam, pilih. Oh, berarti ini satu kali padi, satu kali biji-bijian. Nah, kalau di sini kok jagung nggak dicari ya, misalnya jagung masih bisa boleh ya. Nah, nanti lihat di sini nih ya, kayaknya sih menjelang mau awal musim hujan ya, ini agak, yang jelas kalau mau tanam padi nggak bisa ya, tapi kalau mau jenis biji-bijian gitu ya, ya ini kan sudah ada nih air optimum, ya. Air optimum sudah ada ya, nah boleh ya. Jadi nanti sebelum nanam ke padi pertama ya, istilahnya padi 1, NT1, boleh jenis biji-bijian dulu ya, atau bintang ditanam. Nah, setelah masuk kapasitas lapang kan jelek juga kalau, coba aja kamu perhatikan ya, kalau kacang kedelai gitu airnya tanahnya digenangi air, dia busuk ya. Ya makanya menggunakan ini ya, menggunakan waktu 2,5 bulan atau 3 bulan di sini boleh ya, tapi setelah ini ya langsung segera diganti dengan padi ya. Padi sekali saja, lanjut lagi sama ya dengan jagung atau kacang-kacangan. Oke. Nah, selanjutnya ini yang kadang-kadang mungkin pertama ya, memang nggak punya buku untuk konversi APWL ke CAD atau sebaliknya CAD ke APWL gitu. Maka dianggap ya pura-pura kagak salah gitu hasilnya. Ya, jadi ini penentuan ketersediaan air tanah dalam tanah. Atau sebelum masuk ini, karena ini akan lebih ribet nih ya. Nah, yang sebelumnya gimana? Ada yang bertanya enggak? Silakan. Tadilah itu ya, dari langkah-langkah perhitungan neraca air ya, sampai kamu bisa melihat itu grafiknya kayak gitu ya, akan digunakan. Silakan kalau mau ada yang tanya. Sebelum masuk tadi yang saya khawatirkan ya, ketika di daerah kamu ngitung, wah lokasi saya daerah Nusa Tenggara, NTB, bisa jadi nanti ada satu pos hujan yang nilai air tersedianya tidak pernah mencapai kapasitas lapang. Izin Pak, Ya, silakan. izin bertanya Pak. Untuk yang ETP tadi berarti untuk ETP padi sama biji-bijian itu tetap berdasarkan ETP lahan ya Pak. Itu pengalinya itu ditentukan tabel itu dari mana ya Pak? Angka semisal yang padi tadi kan 1,13 itu Pak. Ya, ya, oke ya. Jadi saya jelaskan lagi nilai KC ya, koefisien tanaman itu, nilai KC itu ada di tabel ya, tabel bukunya FAO ya. FAO ini makanya saya katakan ini bagi yang suka ya melakukan penelitian, kajian-kajian tentang neraca air khususnya untuk tanaman ya, harus wajib punya ya. Nah, itu nanti padi ini ada 1,13, kemudian jagung ya 0,76 misalnya ya. Kemudian tadi kentang ya lebih rendah lagi 0, sekian. Nah, itu ada di daftar ya KC di bukunya FAO ya, keluaran buku FAO Badan Dunia itu ya. Jadi kan FAO itu Badan Dunia Tanaman ya, Food ya, Food Organization. Uh, di situ ya, nanti uh, termasuk tadi biji-bijian ya, makanya saya sih sudah punya bukunya kan. Jadi senior kamu juga akhirnya cuma ngambil halaman itu saja ya, halaman yang pas ada nilai
KC. Tapi sebetulnya di dalam buku FAO itu juga sebelum dia me, me, apa ya menyajikan daftar itu ya dia bahas dulu filosofinya itu tentang KC itu bagaimana sih kaitannya dengan ETP dan sebagainya sampai nanti diperoleh hasil KC dari berbagai komoditas tanaman. Itu pun tidak satu nilai ya, harap diingat nih tidak satu nilai. Tadi kan padi 1,13 kan satu nilai ya, satu value itu. Kalau beberapa nilai ya kamu akan bingung gitu kan menghitung raca airnya. Terus setiap beberapa nilai itu muncul dari setiap tanaman itu dari mulai fase tanam sampai ke pertumbuhan sampai ke panen itu kan penguapannya juga beda-beda kan, sehingga KC-nya juga beda-beda. Nah 1,13 misalnya untuk padi itu sudah dirata-ratakan dari mulai tanam sampai ke panen. Di jumlah setiap fasenya itu dibagi dengan banyak fase, ketemulah 1,13. Tuh. Jagung 0,7 lah misalnya. Sama. Dari mulai tanam itu jagung sampai dia tumbuh, pengisian biji, menjelang panen ya. Nah, dihitung itu ya. Karena ngitung KC juga kaitannya dengan WTP, makanya kalau dibaca di buku FAO itu jelas ya. Nah, nanti KC masing-masing fase itu misalnya ada 5 fase ya dijumlahkan dibagi 5 ketemulah 0,7 misalnya itu jagung ya itu. Jadi itu ada di daftar buku tentunya ya. Referensinya dari buku itu ya maksudnya ya. Siap, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. ada lagi Izin bertanya Pak, ya, silakan Nur Ivan. izin bertanya Pak terkait yang pertama untuk air lahan Pak. Nah, kan tadi semisal lahan yang sama jenis tanahnya itu kan di kedalaman bahkan 0 sampai 1 meter itu kan beda tuh Pak. Berarti kita asumsikan itu ketersediaan air tanahnya itu sama atau bagaimana Pak? Kedua, kan ada sumur resapan ya Pak. Sumur resapan sendiri apakah bisa mempengaruhi ketersediaan air tanah? Kemudian apakah nantinya sumur resapan itu bisa jadi solusi Pak? Dan apakah curah hujan atau bagaimana? Ya, itu kan ada semisal lahannya itu gurun ya Pak. Nah itu kan homogen semua kan jenis tanahnya. Tapi ada oase Pak. Nah itu yang mempengaruhi apa? Itu Ya. sih Pak. Terima kasih Pak. Oke. Oke ya, nah, ini sekalian nih ya, pertanyaannya cukup banyak dan memang ini pasti terjadi ya. Dan ini benar sekali ya. Pertama untuk nilai KL dan PLP. Jadi KL dan PLP itu kaitannya dengan tekstur tanah. Ya. Jadi memang di dalam tentu di dalam misalnya kamu baca nih dari berbagai literasi atau referensi ini ada nilai KL di satu wilayah sekian PLP sekian. Nah itu pasti itu sudah dilihat dulu di daerah itu, dia periksa dulu tekstur tanahnya apa ya. Biasanya sih memang tadi ya ada mulai dari pasir ya, kemudian lempung berpasir ya, lalu pasir berlempung. Ini kan ada istilahnya ya, misalnya lempung berpasir. Nah ini persentasenya lempung lebih banyak, pasirnya dikit. Jadi kalau pasir berlempung, itu persentase pasirnya banyak, lempungnya lebih sedikit gitu. Kalau pasir ya pasir aja. Ya. Nah nanti ada lempung, ya itu memang lempung, tanah lempung ya. Nah nanti ada lempung berliat, ya. Nah mungkin lebih pekat gitu lempungnya ya. Nanti ada tanah berliat juga, sudah di atas lempung gitu kan. Jadi dia memang lebih kuat. Nah itu jadi kaitannya dengan tekstur itu yang menentukan nilai KL dan PLP ya, suatu jenis tanah
Nah ini sudah dibuktikan ya, kalau diukur langsung ke lapang ya, kita kan tuh ada tuh alatnya ya, kita ambil kedalaman ya tanah gitu ya, lalu diambil tanah itu ya, ambil tanahnya, nah lalu diukur ya, ditimbang berat tanahnya sebelum dikeringkan berapa, dicatat ya, nanti di lab itu dikeringkan sampai pada air tanah itu hilang sama sekali. Nah ditimbang lagi tanah itu berapa, nah nanti selisih timbangan daripada air yang tadi masih basah dengan itu dikeringkan itu berapa, nah itu nanti dikonversi menjadi sekian mili. Nah jadi itu pertama memang pasti nilai KLTLP akan beda-beda ya, tergantung kepada jenis tanahnya ya, dan kedalaman tanahnya terkait dengan nilai KLTLP ini cuma 1 meter ya, cuma 1 meter. Cuma kan makanya tadi ya, kita kan kadang-kadang harus melihat fakta di lapangan ya. Saya tadi kasih solusi yang mudah saja, di tempat upacara kita tuh berapa puluh meter kali berapa puluh meter sih ya, kalau mau asumsi homogen itu ya kan sulit ya, mungkin di utara lapangan kita tuh sudah pasir agak berlempung, kan bisa terjadi kan, kalau nggak percaya ukur sendiri ya gitu ya. Misalnya gitu ya, kemudian ke paling selatannya yang udah masuk ke kampus kita ya bisa saja itu berlempung semua gitu ya. Nanti di timurnya ya di sana pasir ya, nanti gitu, makanya kan sulit ya, udah pokoknya ya lah, untuk kawasan misalnya kawasan apa tempat upacara ini kita tentukan tengah-tengah sekian, udah kita anggap seluas jajaran genjang atau persegi 4 lapangan upacara itu ya, kondisi tanahnya seperti yang diukur di tengah-tengah lapangan itu. Misalnya ketika diukur di tengah lapangan itu pasir berlempung, ya udah, jadi kita asumsikan wilayah lapangan upacara itu pasir berlempung. Itu ya, pasir berlempung nanti ada di tabelnya ya, di tabel menurut apa yang dibuat oleh Pak Witan dan kawan-kawan itu ya, KL-nya berapa ya. Nggak salah sih pasir berlempung itu ya sekitar KL-nya 300 ya, KL-nya 50. Ya udah, jadi nilai KL 300 dari 150 itu digunakan untuk menghitung neraca air lahan ya di kampus kita gitu ya. Jadi itu kan namanya juga asumsi ya. Nah itu terkait dengan kedalaman 1 meter yang homogen seperti itu ya. Nah sekarang gimana Pak kalau ada sumur resapan? Nah tentu kalau sumur resapan ini ya, ini kan memang peruntukannya justru bukan untuk menghitung water balance, bukan untuk menghitung neraca air, tapi sumur resapan itu untuk memanen air. Ada hujan dipanen ya, dimasukkan ke sumur resapan, tentu tidak ada kaitannya dengan analisis neraca air lahan ya. Tergantung nanti sumur resapan ini ya, ini kan dia pasti dalam, ini kan juga tidak mungkin orang bikin sumur resapan cuma semeter, oh, itu dalam sekali itu ya. Nah jadi kalau sumur resapan ini nanti kaitannya dengan ketersediaan air per populasi air dalam tanah ya, bukan air di permukaan setinggi 1 meter ya, paham ya. Nah kan sumur resapan itu nanti manfaatnya, kalau kamu tuh di rumah sekarang kan pasang pompa air tuh kayak saya tuh ya, pasang sanyo gitu ya, nah, itu dari sumur resapan ini ya. Jadi kita pasang pompa air di rumah tuh nggak ada kaitannya juga dengan analisis neraca air lahan ya. Analisis neraca air yang ke dalam 1 meter, mau nanam pitanya aja Pak, soal apalagi saya tanah kusir ini ya, sampai 6 pipa ya, satu pipa itu kan 4 meter, 6 kali 4 24 meter, jadi dari permukaan tanah di rumah saya itu sampai ke permukaan air dalam itu 24 meter baru nyampe tuh si ujung pipa tuh ke air tanah dalam itu ya. Nah sumur resapan maksudnya untuk itu ya, jadi memanen ketika musim hujan, sehingga nanti ketika kemarau sudah masuk, hasil daripada resapan di musim hujan itu masih
ada ya mengisi air air dalam tanah ya itu. Kemudian yang ketiga oase ya, jangankan oase lah ya, oase ini ya kita berangkat ya, ini kan banyak negara-negara Timur Tengah ya, kadang-kadang ya saya juga agak aneh juga ya, bingung ya melihat sepanjang jauh memandang itu kan pasir ya, batu apa, gunung-gunung batu bergurun, tiba-tiba ada mata air gitu. Oase. Nah, ini juga sudah lain lagi konteksnya ya, nggak ada konteks dengan neraca air lahan ya, termasuk juga sumur resapan ya. Jadi kalau oase ini sebenarnya kan mata air ya, tapi istilah untuk oase ini kan mata air di wilayah yang tandus gitu ya. Ya sama juga ya seperti misalnya mata-mata air di Indonesia ya, di kaki-kaki gunung itu kan banyak ya. Nah, cuman kita kan nyebutnya bukan oase, mata air ya. Nah ini kalau ini sih kejadiannya tentu tidak ada kaitannya dengan sumur resapan ya, tidak ada kaitannya dengan analisis cuaca air yang diakibatkan oleh curah hujan, enggak ya. Oase ini ya memang ya apa ya, ya itu ketersediaan air tanah dalam ya, jadi memang sudah hidrologi ini ya, sudah hidrologi gitu. Jadi bukan ada analisis di agroklimat itu enggak ya. Jadi sudah hidrologi, sudah mata air ya, mata air yang memang ya prosesnya demikian. Ya memang sih pemicunya pasti hujan ya, hujan. Tapi kan mata air maupun oase kan di musim kemarau juga tetap ada kan. Enggak di musim kemarau enggak ada hujan berhenti, mata air enggak juga ya. Karena juga saya pengalaman kan ya, di Indonesia pun saya dulu di Lombok itu di Gunung Rinjani ya, pergi di musim kemarau itu saya diajak ke beberapa air terjun ya, ada air terjun Akan Koko, air terjun yang di apalagi itu airnya tetap ngalir ada ya, bahkan saya disuruh mandi di situ biar awet muda gitu. Udah saya mandi ya, alhamdulillah awet muda sampai sekarang ya. Jadi seperti itu ya, jadi kalau mata air ya tentu itu kan penyimpanan dari dalam tanah ya, biasanya kalau di kaki-kaki gunung tentu dari air penyimpanan di gunung itu. Nah kalau oase ini sebetulnya ya, ya agak aneh ya. Di sumur jam-jam itu kan sebetulnya apa ya, boleh dikatakan oase juga menurut saya ya. Itu kan nggak pernah kering ya, nggak pernah kering. Dan musim kering kemaraunya pun di Mekah itu ya lebih lama gitu ya, tapi tetap aja air ada. Ya, ada bilang itu diambil dari laut, Pak. Nggak ada, dari mana ngambil lautnya ada di Jeddah sana. Pipanya juga gimana memasukkan ke situ, enggak ya. Jadi itu memang ya sudah oase ya. Jadi mata air alami seperti itu. Ya. Oke, jelas enggak tuh? Karena tuh menarik tuh memang ya penjelasannya. Jadi nggak ada hubungannya dengan analisis neraca air yang kita lakukan. Siap Pak, jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke, ini kita sampai jam 10 ya. Ya, kalau sampai jam 10 ya ini terpaksa ya, udahlah ya, yang penting ini ya diskusi ini juga cukup menarik ya. Nanti ini juga nggak bisa main-main saya menjelaskannya ya, maksudnya nggak bisa dikejar waktu ya. Nanti ini kita lanjutkan saja ya setelah liburan, bagaimana cara penentuan ketersediaan air tanah ya. Nanti kan bahannya ini akan segera saya email ya. Jadi di sini nanti ada tiga ya, ada tiga pola ya. Ada tiga pola dari curah hujan itu. Satu, periode basah yang dapat mengembalikan kondisi kapasitas lapang ya. Ini contohnya ada di Rengat ya. Nanti gimana nih hitung KLTLT-nya ya. Kemudian, nah ini yang ada asumsi-asumsi ini ya. Jadi apa? Mengapakan gitu ya nilai APW dengan CAP gitu, mengkonversi ya. Tentu ada tabelnya di buku. Ya. Namanya konversi itu pasti harus lihat tabel ya, nggak mungkin dirumuskan gitu. Nah kemudian nanti ada lagi pola satu periode basah yang tidak dapat mengembalikan kondisi kapasitas lapang. Dia masuk di periode bulan basah, tapi tanahnya nggak pernah kapasitas lapang gitu. Nah, ini gimana ngitung cutnya? Kapan bulan pertama dihitungnya? Nah, nggak sembarangan ya.
nggak sembarangan seperti menggunakan rumus. Kemudian satu lagi, periode basah yang tidak dapat mengembalikan kondisi kapasitas lapang. Tadi yang kedua, jadi gini ya, ini kan periode basah kalau polanya kayak Medan itu kan ekuatorial ya, semi ekuatorial ya. Dia kan ada 2 kali basah, 2 kali kering ya, seolah-olah gitu ya. Ya ini lihat ya, ada yang merah dan hijau ya, 2 kali merah, 2 kali hijau. Nah nanti ini cara menghitungnya juga harus pakai konversi. Nah kemudian nanti ada ini mungkin di daerah kering ini ya. Jadi ada satu periode basah ya, sebenarnya bulan itu bulan basah ya. Itu banyak loh ya, jadi titik-titik pos-pos hujan atau lahan-lahan di misalnya Nusa Tenggara Timur, di NTB, di Sumbawa ya. Jadi masuk dalam periode basah, tapi nggak pernah mencapai kapasitas lapang. Ya. Kalau nggak salah contohnya juga, ini kan di Sumbawa Besar. Nah nanti ini ya cara menghitungnya ini nanti ya, ini apa cara mengkonversi nilai APWL tetap ya, dan seterusnya. Karena ini juga saya harus lihat di bukunya nanti ya, untuk menjelaskan ke kalian. Oke ya, nah sehingga nanti dari konversi itu diperoleh ya data CAP ini ya, CAP ini yang benar-benar ini CAP yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, gitu. Jadi dibanding yang tadi sebelumnya di Sumbawa Besar ya. Jadi kalau kita jejer ini kan ya, ini kan tadi ini kalau dipakai rumus hasilnya kayak gini ya, data ruangan. Nah ini setelah pakai konversi, jadi maksudnya beginilah ya, ketika dia pakai rumus itu kan cut ya, cutnya itu kan ini ya terjadi lebih cut itu lebih besar di bulan kering ya, di akhir bulan kering dibanding awal bulan basah. Nah itu nggak masuk akal ya, maka setelah dikonversi jadi nah ini yang benar ya. Kamu perhatikan tuh beda tuh ya, hasil Januari, November, Desember. Nanti kalau ini dilanjutkan yang menghitung ke defisit turn off-nya jelas salah, karena dari awalnya ini sudah salah. Nah, tapi kalau sudah dibenarkan seperti ini, dilanjutkan ya, menghitung defisit surplusnya ya bisa ya. Nah diperoleh ini sebagai contoh, ini kan ternyata memang tidak ada surplus di Sumbawa ini ya. Tapi di 3 bulan ini, Januari, Februari, Maret juga tidak defisit, tapi belum surplus. Ini fakta ya, makanya dikatakan periode basah tapi tidak pernah mencapai surplus, tidak pernah mencapai kapasitas lapang ya. Ini nanti ceritanya masih panjang ya, cara-cara menghitungnya dan seterusnya. Oke ya, nah ini nanti kita lanjutkan setelah kita liburan ya, di pertemuan ke-10 sampai nanti bicara perhitungannya di Excel. Oke ya, mungkin ini dulu untuk di pertemuan ke-9 ya, karena memang ini kunci awal ya, water balance ini ya, analisis water balance ini kunci awal ya untuk kita bisa mengaplikasikan ya ke berbagai sektor ya, khususnya sektor pemberian irigasi ya, dan jadwal tanam tentunya untuk komoditas tertentu. Oke, ya karena waktunya sudah 10:08, cukup sekian dulu. Atau masih ada yang penasaran mau tanya? Satu pertanyaan silakan. Cukup ya. Oke. Kalau gitu nanti udah bahannya aja, saya nanti siang mungkin ya saya kirim. Kita jam 1 ketemu lagi untuk mata kuliah variabilitas iklim musim ya. Ini juga nanti menarik ya, yang di pertemuan 9 bahan mata kuliah variabilitas iklim ya. Kita akan belajar awal ya, dasar teori analogi.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin cukup sekian dulu. Dan saya mohon izin lab ya di kelas Meet Google ini. Terima kasih, selamat siang dan salam sehat selalu. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Siang, Pak. Terima kasih, Pak.